Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aman Ma'ruf Hartono, kelas 9 dari MTSN 7 Blitar. Selama kegiatan program pembelajaran di rumah, Bapak Ibu Guru MTSN 7 Blitar akan membagikan tugas dari sekolah melalui WA. Bapak dan Ibu Guru MTSN 7 Blitar juga mengadakan kegiatan gerakan literasi MTSN 7 Blitar. Nah, di situ kita bisa menulis puisi, narasi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Astuti. Saya kelas 8 di SMP PGRI Dwawates. Nah, libur bersama yang sangat panjang dan sangat terpaksa ini, SMP PGRI Dwawates mengadakan program pembelajaran secara online, yaitu lewat WhatsApp, dan menurut saya lewat WhatsApp itu lebih mudah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Widyasari. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Pamuljo. Saya kelas 10 dan mengambil jurusan akuntansi. Jadi sekolah saya tetap memberikan pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas individu kepada para siswanya. Mereka atau guru-guru memberikan tugas melalui grup WhatsApp, Viber, bahkan ada yang di classroom. Pembelajaran yang diberikan tetap seperti biasanya seperti di sekolah. Contohnya, ketika hari Senin ada 4 mapel pelajaran, maka para murid di rumah akan diberikan 4 tugas dari mapel itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Andranika Davia Apriliawati. Saya kelas 10 IPS TKJ di Man 3 Malang. Nah, berkenaan dengan libur bersama yang cukup terpaksa ini, di Man 3 Malang mengadakan program pembelajaran secara online. Nah, teknis pembelajaran online tersebut ada 2 teknis. Yang pertama, yaitu melalui media sosial berupa WhatsApp yang mungkin pada saat ini lebih mudah kita jangkau untuk mengikuti pembelajaran online tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi Classroom yang menurut saya itu lebih rumit untuk mengikuti pembelajaran online karena belum ada bimbingan sama sekali sebelumnya untuk penggunaan aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Bella Fionika, kelas 12 MIA MA Nurul Islam Wates. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Brawijaya, jurusan Agroekoteknologi. Dampak yang sangat saya rasakan terkait COVID-19 ini adalah terhambatnya proses belajar mengajar di sekolah, sehingga proses pembelajaran dilakukan dengan sistem dalam jaringan, yang itu sangat menyulitkan bagi kita karena penguasaan teknologi yang belum memadai dan juga tidak adanya bimbingan sebelumnya. Dan kemudian dihapuskannya UNBK, tidak adanya Purnawiyata bagi kelas 12, dan juga proses pendaftaran ulang calon mahasiswa baru yang ikut dimundurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni. Saya sebagai mahasiswa di IAIN Tulungagung dan saya menempuh program studi manajemen keuangan syariah. Kebijakan kampus kami terkait sistem kuliah daring yang dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dilaksanakan cukup efektif, yaitu dilaksanakan melalui aplikasi online seperti WhatsApp, Google Classroom, aplikasi Zoom, dan lain-lain sebagai alat penyampaian materi dan tugas. Kebijakan ini dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Perkenalkan, nama saya adalah Yuli Imam Utomo. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Seni Tari dan Musik, konsentrasi musik. Nah, untuk kebijakan dari universitas, di mana saat ini kita harus melakukan kegiatan belajar di rumah.
Itu harapannya untuk bisa mengurangi penularan COVID-19 dari yang memiliki gejala maupun tidak, sehingga kita merasa aman untuk belajar di rumah, dan kita juga tetap harus melaksanakan kegiatan yang sudah terencana di semester-semester ini. Kalau sisi negatifnya, mungkin dalam program pembelajaran di rumah ini saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Untuk kesan negatifnya, kadang saya merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, karena kadang Bapak Ibu Guru tidak memberikan tugas sesuai dengan jadwalnya. Contohnya, seharusnya pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah pukul jam 10 sampai jam 11, di rumah kita mendapatkan tugas tersebut mulai jam 7 dan harus dikumpulkan jam 9. Jadi kita kurang leluasa waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan kita kadang bingung harus mengerjakan tugas yang mana dahulu, karena kita menerima tugas tersebut dari beberapa guru dan harus dikumpulkan dalam waktu yang sama. Selain itu, saya kurang bisa memanage waktu karena kadang terlena dengan banyaknya tugas yang harus saya kerjakan dan sampai lupa mengenai pekerjaan rumah yang seharusnya sudah saya kerjakan. Yang pertama, mungkin saja kan tidak semua wilayah itu memiliki sinyal yang cukup memadai untuk mengikuti pembelajaran online ini. Jadi pasti ada siswa-siswi yang kesulitan karena sinyal yang cukup terbatas untuk mengikuti pembelajaran online ini. Kemudian yang kedua, mungkin kuota internet yang terbatas juga cukup menyulitkan kita untuk mengikutinya. Di sisi negatifnya yaitu yang pertama, kita terkendala oleh signal. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan terlalu banyak, sedangkan deadline waktu sangat singkat. Dan kesan negatifnya kita jadi kurang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi. Kita terbatas oleh kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan di rumah. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus di rumah saja. Lebih sungguh-sungguh untuk belajar, lebih berkonsentrasi, dan waktu belajar itu lebih banyak. Untuk hal atau kesan positifnya, saya merasa senang karena saya tidak harus pergi ke sekolah, mengingat jarak dari rumah saya ke sekolah yang cukup memakan waktu. Selain itu, saya lebih banyak meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Berbeda dengan ketika saya masuk sekolah seperti biasa yang pulang hingga pukul 4 bahkan 5 sore jika ada kegiatan tambahan. Menurut saya, sisi positif dari pembelajaran online ini, kita masih tetap bisa belajar selama di rumah saja. Kita masih ada bimbingan untuk pembelajaran setiap harinya. Tapi di sisi lain, adanya COVID-19 ini membawa dampak yang positif, seperti masyarakat jadi menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian adanya inovasi-inovasi baru bagi guru dalam mengajar karena proses pembelajarannya tidak seperti biasanya. Kesan positif saya selama pembelajaran di rumah yaitu yang pertama, kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Yang kedua, kita bisa kuliah sambil santai. Kita tidak perlu berpakaian rapi untuk bisa melaksanakan kuliah. Nah, kesan positifnya dari kegiatan belajar di rumah ini adalah yaitu sangat baik untuk mengurangi penularan COVID-19 tadi ya. Harapan saya terkait COVID-19 mudah-mudahan cepat hilang dari Indonesia, di dunia, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, sehat walafiat dalam keadaan yang seperti ini. Semoga virus corona atau COVID-19 segera mereda dan keadaan bumi ini kembali normal seperti semula. Untuk harapannya sendiri, saya berharap untuk para pasien yang positif COVID-19 ini segera disembuhkan, dan untuk para pemerintah lebih tegas dan lebih sigap untuk menangani wabah ini. Selain itu, saya juga berharap untuk para masyarakat agar menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah agar kita juga mendapatkan hal positifnya dan kita juga dapat
menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan harapan saya, semoga virus ini segera berlalu sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita. Selain itu, kita juga harus tetap menjaga kebersihan, tetap di rumah saja, dan yang pasti selalu mengikuti anjuran dari pemerintah. Pesan saya kepada seluruh warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara patuhi peraturan pemerintah yang ada untuk tetap stay di rumah, menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, dan menghindari kerumunan. Semoga dengan begitu, wabah ini bisa berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, maka dari itu, yuk bersama-sama kita membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara tetap di rumah aja ya. Harapannya untuk semua, khususnya pelajar seluruh Indonesia, tetap di rumah, stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kondisi dan jaga kesehatan, agar kita segera, agar garda penolong di garis terdepan bisa segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini, dan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Jadi harapannya segera berakhir COVID-19 ini, dan mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam semua, bisa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan atau wabah apapun. Dan itu pesan saya, mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu. Salam 3B. Belajar, berjuang, dan bertakwa. Belajar, berjuang, dan bertakwa. Belajar, berjuang, bertakwa. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.